Wah, pembelajaran hari ini cukup seru ya teman-teman. Jadi GLB, GLDB itu cukup menantang dan menarik juga. Aku sama aja sih, soalnya dua-duanya itu kan beda. Jadi katanya itu pasti GLB sama aja sih. Tapi kayaknya dari apa yang sampai itu pasti ada yang Iya benar, karena GLB sama GLDB itu beda Fir. Nah kalau GLB itu gerak lurus dengan kecepatannya tetap, nggak ada percepatan, beda sama GLBB. Nah, kalau untuk GLB itu dia itu mengalami perubahan kecepatan, tapi kalau dari kecepatannya dia memiliki percepatan. Biar kita nggak bingung lagi nih sih, biar kami jelasin ya. Nah jadi untuk GLB pada percobaan kali ini menggunakan media LED Maya. Pertama kita klik data, power supply kita centang, kemudian kita atur jaraknya yaitu 20, 30, 40, dan 50. Kemudian klik OK nantinya. Pastikan saat diklik mulai, perhatikan titik-titik yang dihasilkan ketika mobil melaju dengan waktu yang ditempuhnya. Ini jarak pertama. Klik selanjutnya, klik lagi power supply, jarak yang kedua. Nah, dapat kita lihat pada titik-titik yang dihasilkan ketika mobil berjalan laju itu menghasilkan jarak yang sama, yang artinya ini dia memiliki arahnya konstan ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan hasil dari demonstrasi gerak lurus beraturan menggunakan data layar, di mana untuk membuktikannya di sini ada ruangan data. Kita gunakan rumus E sama dengan VT, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, di mana data yang pertama tadi dengan jarak 20 cm kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter dengan waktu 0,04 sekon, maka didapat kecepatannya yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian di jarak yang kedua yaitu 0,3 meter dengan waktu 0,06 sekon didapat kecepatannya dengan menggunakan rumus yang tadi ya, di mana kecepatannya didapat 5 meter per sekon. Dan untuk percobaan yang ketiga dengan jarak 0,4 meter didapat waktunya 0,08 sekon dan kecepatannya yaitu 5 meter per sekon. Kemudian di jarak yang keempat di mana 0,5 meter dengan waktu yang ditempuh 0,1 sekon didapat kecepatannya yaitu 5 meter per sekon. Nah, ini merupakan grafik berdasarkan hasil perhitungan yang didapat. Nah, di mana grafik ini menunjukkan lurus ya, karena pada kecepatan pertama dengan jarak 0,04 sekon itu didapat kecepatannya yaitu 5. Pada waktu yang kedua juga sama 5, ketiga juga sama 5, dan yang keempat juga 5. Jadi berdasarkan hasil dari percobaan yaitu lurus ya, yang artinya semakin cepat waktu yang ditempuh oleh suatu benda, maka akan menghasilkan kecepatan yang konstan. Nah, ini merupakan pembuktian dari gerak lurus beraturan. Nah, untuk di LWW sendiri, aku mau ajak kalian buat eksperimen bareng-bareng. Ikut aku. Nah, jadi gini loh guys. Nah, jadi kita akan melakukan eksperimen untuk melihat gimana sih sebenarnya konsep dari GLB dan GLBB tersebut. Oke, aku mau videoin dong. Soalnya nanti takut lupa. Oh iya, boleh-boleh. Oke. Nah, ini kamu ada videonya ya. Tahan dong. Oke, udah cukup kan? Dipilih aja langsung satu datanya. Nah, jadi nanti itu kita melihat data perubahan percepatannya itu dari pitanya itu ya guys. Baik. Nah, jadi dari sini ada titik-titik. Nah, tadi kan kita udah melakukan eksperimen kan. Sekarang kita lihat gimana hasil dari pita ketik yang kita dapatkan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya pita ketik setiap ketukannya itu meningkat. Kita di sini mengambil 5 ketukan ya. Jadi untuk pita ketik yang pertama ada 5 ketukan, kemudian yang kedua 5 ketukan, kemudian kita potong setiap 5 ketukannya, dan
kita masukkan ke dalam grafik. Lalu potongan pita ketik itu kita ukur panjang pitanya. Nah, untuk potongan yang pertama itu kita dapatkan panjangnya 1 cm, kemudian yang kedua itu 3,5 cm, yang kedua itu 6 cm, yang keempat itu 8,5 cm, dan yang kelima yaitu 11 cm. Nah, karena kita mengambil setiap 5 ketukan, jadi waktu untuk menghentikan 5 ketukan itu sekitar 0,1 sekon. Jadi untuk waktunya yaitu 0,1 second. Nah, untuk kecepatannya kita menggunakan rumus V sama dengan M per S. Jadi panjang pitanya itu kita bagikan dengan waktu setiap 5 ketukannya. Jadi untuk potongan pita yang pertama itu kan panjang pitanya 1 cm, kemudian waktunya 0,1. Jadi 1 cm dibagi 0,1, makanya kita dapatkan kecepatan untuk potongan pita pertama itu 10 cm per sekon. Kemudian untuk potongan pita kedua itu kan 3,5 cm, terus kita bagi dengan 0,1 cm. Jadi kita dapatkan kecepatannya yaitu 35 cm per sekon. Nah, begitupun untuk data potongan pita yang ketiga, 4, dan 5. Selanjutnya kita cari selisihnya. Nah, selisihnya itu V2 dikurang V1. Jadi potongan pita yang kedua dikurang yang ke-1 yaitu 35 dikurang 10 cm. Selisihnya yaitu 25 cm. Nah, apa iya perubahan kecepatannya yaitu 25 cm. Selanjutnya kita hitung juga untuk yang potongan pita ketiga dikurang potongan pita kedua itu kan 60 cm dikurang 35 cm, maka kita mendapatkan hasilnya 25 cm. Nah, jadi di sini perubahan kecepatan untuk GLBB ini yaitu 25 cm per sekon. Jadi jelas ya teman-teman bahwasanya dalam gerak lurus berubah beraturan yang berubah itu kecepatannya, namun kecepatannya itu tetap berubah secara beraturan, dalam artian perubahannya tetap, yaitu untuk eksperimen kali ini kita mendapatkannya 25 cm per second. Teman-teman, kan aku punya 2 bola nih. Kalau misalnya bolanya aku jatuhin secara bersamaan, kira-kira bola mana yang bakal jatuh duluan? Menurut aku sih bola yang lebih berat itu yang lebih cepat menjatuhkan. Oke, berarti bola yang lebih berat itu yang warna hijau ini. Jadi benar ya, massa suatu benda itu mempengaruhi kecepatan suatu benda. Ah iya, berarti kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas juga dipengaruhi massa ya? Kan gitu loh. Sebenarnya kalau untuk gerak vertikal ini massa benda itu nggak mempengaruhi kecepatan, justru nggak ada yang mempengaruhinya. Yuk, kita tengok ini pada video ini. Wah, di sini bendanya jatuh bersamaan ya? Tapi bendanya nggak sama besar. Saat kita cobakan tadi dia jatuh nggak sama. Nah, ya memang seperti itu ya. Kalau di ruang hampa tadi itu benda kalau dijatuhkan dengan massa yang berbeda, dia nggak jatuh kecepatan aja akan bersamaan. Jadi kita lihat tadi jika benda yang dijatuhkan dalam ketinggian yang sama dan dia tidak akan jatuh duluan, dia akan sama jatuh dulu. Gitu loh. Coba deh kita tengok nih kalau kita cobakan ini sebenarnya percobaan yang sudah kita tengok sama-sama. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan dengan beberapa bahan, yaitu ada bola 3 ukuran dan juga ada penggaris. Nanti kita akan mengukur ketinggian bola yang akan kita jatuhkan menggunakan penggaris, dan kita akan melihat bagaimana pengaruh massa ini terhadap waktu tempuh bola di lantai. Apakah mereka jatuh bersamaan atau tidak? Mari kita lihat.
Nah, kali ini kita akan cobakan ya jatuhkan 3 benda yang berbeda pada ketinggian yang sama, yaitu 30 cm, 25 cm, dan 20 cm. Ini adalah percobaan yang pertama. Terlihat ya kalau jatuhnya bersamaan ya ketika bola. Seperti kita lihat tadi ya, pada percobaan tadi kita jatuhkan 3 benda pada ketinggian yang sama, itu benda tersebut akan jatuh bersamaan ya. Nah, hal tersebut sama juga seperti yang telah kita tahu pada gerak itu bebas, yang mana massa pada gerak itu bebas itu tidak dipengaruhi terhadap gerak bendanya. Yang mempengaruhi gerakan itu adalah ada yaitu ketinggiannya dan juga percepatan gravitasinya. Yang mana percepatan gravitasi pada gerak itu bebas itu adalah sama, yaitu senilai 9,8 meter per second kuadrat, atau biasa kita pakai 10 meter per second kuadrat. Pada gerak itu bebas terdapat beberapa rumus yang kita tahu. Yang pertama ada kecepatan, yang mana pada gerak itu bebas terdapat kecepatan yang mempengaruhinya, namun tidak ada memiliki percepatan awal di sini karena kita hanya melepaskan saja tanpa memberikan dorongan atau kecepatan awal, sehingga untuk kecepatan pada gerak itu bebas adalah V sama dengan GT dengan formulanya adalah 0. Selanjutnya ketinggiannya, untuk ketinggian dari gerak itu bebas itu dirumuskan dengan setengah GT kuadrat. Dan yang ketiga, kecepatan akhir kuadratnya VT kuadrat sama dengan 2GH. Kita persamaan-persamaan pada gerak itu bebas yang pada persamaan ini tidak terdapat adanya pengaruh massa. Nah, pada gerak itu bebas ini massa itu tidak ada dipengaruhinya karena pada gerak itu bebas ini dinyatakan dalam keadaan ideal, yaitu ada ruang vakum yang tidak ada pengaruh gaya gesek udara. Pada percobaan kita tadi, kita telah melihat mengamati juga bagaimana pengaruh massa benda terhadap waktu jatuhnya benda ke tanah. Nah, dari sana kita lihat beberapa hasil percobaan pada massa yang berbeda, misalnya di M1 pada ketinggian 0,3 meter atau 30 cm, kita dapati bahwa waktu tempuhnya untuk mencapai ke tanah itu sama, yang menandakan bahwa tidak ada pengaruh dari massa benda tersebut terhadap jatuhnya benda sampai ke tanah mana yang dulu. Berarti walaupun benda tersebut berat, mereka akan terjatuh bersamaan pada ketinggian yang sama. Begitu juga pada ketinggian 25 cm dan 20 cm yang didapatkan dari persamaan rumus ini H sama dengan GT kuadrat, yang kita akan mencari bagaimana waktu tempuh dari ketinggian H ini. Kita masukkan dan kita akan sederhanakan, jadi rumusnya adalah V dengan akar 2H per G, dan kita akan masukkan nilai H yang kita ambil itu data pada H30, 25 dan 20 cm. Lalu kita konversi ke meter sehingga didapatkan hasil waktu tempuh pada ketiga benda tersebut di ketinggian yang berbeda, yaitu 0,24, 0,22 dan 0,2 sekon. Sehingga kita simpulkan bahwa benda yang berbeda massa pun jika dijatuhkan pada ketinggian yang sama akan jatuh dengan percepatan yang sama dan waktu tempuh yang sama. Begitu, teman-teman. Tadi saya sendiri berat atau ringan, ini bersamaan. Kira-kira kenapa ya? Karena mungkin gaya gravitasinya sama. Ini benar-benar karena ya kalau benda itu kan jatuhnya dengan gravitasi yang sama, dengan yang sama seperti kita tahu tadi pada rumus untuk di gerak bebas itu tidak dipengaruhi oleh massa, namun dipengaruhi oleh percepatan gravitasinya dan juga ketinggian. Tapi kan waktu dijatuhin kertas tadi kertasnya lambat banget. Benar. Kalau pas kita jatuhin tadi ya antara kertasnya itu yang benar ya, kertasnya agak lambat itu jatuhnya. Tapi kertas yang lambat tadi dipengaruhi karena adanya hambatan gaya gesek udara. Makanya ketika digunakan kertas yang berat itu akan lebih lama jatuh. Paham. Berarti berat benda itu tidak akan mempengaruhi kecepatan benda itu sendiri ya. Guys, kita mau ngerjain nomor berapa dulu? Nomor 1 aja deh. Ini nomor 1 ini soalnya ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 30 meter per second dan sudutnya 45 derajat. Berapa besar kecepatan peluru di titik tertinggi lintasan? Kalau seperti ini ya, berarti kalau peluru ditembakkan ke atas tapi tertinggi tersebut, berarti kecepatannya habis dong ya? Iya dong, karena pada saat bola tuh dilempar ke atas, pasti dia diam dulu baru jatuh lagi. Enggak loh guys, gini
kalau kecepatan peluru itu di titik tinggi, kecepatannya itu nggak habis. Nah, simpelnya gini, ini aku ada sebuah simulasi nih, simulasi PET yang membuktikan kalau kecepatan di titik tertinggi itu nggak habis. Mari kita coba. Lihat dong, Nah, sekarang kita mulai membuktikannya ya. Nah, di sini kita atur dulu sudut dari pelemparannya itu 60 derajat dan kecepatannya yaitu 15 meter per sekon. Nah, kita mulai. Nah, di sini dapat kita lihat pada gerak vertikalnya itu memang 0 dan pada gerak horizontalnya itu bergerak menyamping mengikuti arah jatuhnya peluru. loh, kok vektor horizontalnya masih ada? Nah itu dia, jadi di titik tertinggi kecepatan vertikalnya itu memang 0, tapi kecepatan horizontalnya itu tetap ada. Jadi peluru itu nggak benar-benar penuh diam pas di titik tertinggi itu. Udah, aku kira kalau di titik tertinggi enggak ya? Enggak. Nah itu yang dinamakan dengan konflik kognitif, yang mana apa yang kenyataannya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah sekarang aku bisa jelasin kepada teman-teman biar lebih jelasnya tentang gerak peluru, kecepatan pada gerak peluru. Nah gini guys, nah guys, gerak peluru itu gabungan dari dua gerak. Yang pertama yaitu gerak horizontal, yang mana kecepatannya itu tetap karena nggak ada percepatan. Nah kita anggap saja gesekannya itu gesekan udara 0. Nah ada juga namanya gerak vertikal, yang mana kayak bola yang dilempar ke atas itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah pada gerak vertikal atau Y, pada kecepatan awalnya itu ada V0 Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Nah pada gerak vertikal pada gerak horizontal kecepatan awalnya itu yaitu V0 X sama dengan V0 dikali cos alfa. Nah tadi kan kita menganggapnya itu kita menembakkan sebuah peluru. Nah pada sebuah peluru ini kita anggap kita lagi menembakkan peluru. Nah di sini ada sudutnya alfa. Nah ketika peluru ditembakkan, ini di sini ada V0. Nah kita tembakkan ke atas. Nah pada titik tertinggi ini VY-nya atau gerak vertikalnya itu sama dengan 0. Sedangkan VX-nya atau gerak horizontalnya itu tetap ada dengan dirumuskan V0 dikali cos alfa. Nah, setelah jatuh, nah di dalam gerak peluru ini dengan variabel-variabelnya di sini itu terdapat waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak, yang mana dapat kita rumuskan dengan TP sama dengan V0 dikali sin alfa per G. Nah pada kecepatan pada titik T atau kecepatan pada titik waktunya itu bisa kita rumuskan dengan VT sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat. Nah nanti waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik akhir di sini ada juga rumusnya, yaitu TX sama dengan 2TP, 2 dikali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak, yaitu sama dengan 2 V0 sin alfa per G, yang mana G ini merupakan gravitasi. Nah, di sini teman-teman paham kan? Oh, jadi kalau ditembakkan dengan sudut, kecepatannya itu terbagi dua ya? Iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi. Karena kecepatannya tadi itu vertikalnya itu udah 0, jadi kita carinya itu pakai kecepatan horizontal. Nah, kita masukin kecepatan horizontalnya. Nah, misalnya tadi kan kecepatan horizontalnya kan yang mau kita cari, berarti V0x sama dengan kita masukin kecepatannya itu 30, V0-nya 30 m per s. Nah, kita kali dengan sudutnya tadi kan 45, jadi cos 45. Nah, dapat
dapat hasilnya yaitu 21,21 mPrs. Jadi kecepatannya tuh di titik tertinggi yaitu 21,2 meter per second. Nah, karena hanya komponen horizontal yang yang tersisa. Itu ya. Sekarang aku baru paham nih tentang konsep gerak wiru. Aja aku tersebut enggak berhenti beneran ya kalau ada sampai titik tertinggi. Berarti kecepatan totalnya di titik tertinggi itu bukan 0 ya, tapi kecepatan horizontalnya doang. Nah, betul. Jadi peluru itu tetap bergerak, cuman nggak naik atau turun di titik tertinggi. Geraknya cuman ke samping. Paham kan? Paham. Oke.